got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Mengapa kita harus mempelajari integral? Nah, pada bidang datar seperti persegi, layang-layang, ataupun trapesium, untuk menentukan luasnya tentu mudah kan? Kita hanya perlu menggunakan rumus yang sudah kita ketahui bersama. Seperti pada mencari luas persegi, kita hanya perlu mengetahui rumusnya, yaitu untuk mencari luasnya sama dengan sisi kali sisi. Nah, seperti juga pada layang-layang, untuk mencari luasnya itu yaitu setengah dikali diagonal pertama dan juga dikali diagonal kedua. Jika ada bidang datar seperti tampak pada tampilan, bagaimana kita akan menentukannya? Nah, pastinya kita akan cukup sulit untuk menentukan luas bidang datar yang tak beraturan dan volume bangun ruang yang tak beraturan seperti pada tampilan sebelumnya. Namun, ada sebuah metode yang dapat digunakan untuk mengukur luas ataupun volume dari sebuah benda yang tak beraturan, yaitu dengan menggunakan konsep integral. Pada integral, kita perlu mengetahui fungsi dari benda tersebut, yang dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan Fx, atau X sama dengan GY. Selanjutnya, dengan menggunakan batas-batas tertentu, kita baru dapat menentukan luas atau volume dari benda yang kita inginkan. Konsep integral yang akan digunakan adalah konsep hitung integral tentu. Secara garis besar, konsep hitung integral itu terbagi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Pengaplikasian integral dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada penggunaan integral dalam perhitungan luas seperti pada tampilan sebelumnya. Baru penggunaan integral dalam menghitung volume benda-benda 3 dimensi juga sudah dijelaskan pada tampilan sebelumnya. Selain itu, penggunaan integral dalam biologi, misalnya untuk memodelkan pertumbuhan populasi atau laju metabolisme organisasi. Bahkan integral juga digunakan dalam fisika, yaitu untuk menghitung gaya atau energi yang diperlukan pada suatu sistem. Selain itu, integral juga digunakan dalam ekonomi, pada perhitungan pendapatan total atau keuntungan suatu bisnis. Sebelum memasuki integral tak tentu, kita akan membahas tentang tokoh-tokoh penting penggagas konsep integral, yaitu yang pertama adalah Archimedes, di mana Archimedes adalah seorang ilmuwan bangsa Yunani yang berasal dari Sirakusa. Pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi, Archimedes menggunakan ide integral tersebut untuk mencari luas daerah suatu lingkaran, daerah yang dibatasi oleh parabola, tali busur, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah sejarah mencatat orang yang paling berjasa dalam hal pengembangan kalkulus integral adalah Georg Friedrich Bernhard Riemann pada tahun 1826 sampai 1866 Masehi. Beliau adalah orang yang pertama kali memperkenalkan konsep menghitung luas bangun datar dengan cara partisi, sehingga dalam pembahasan integral ada kita kenal dengan istilah integral Riemann. Selanjutnya kita akan masuk kepada integral tak tentu. Definisi integral tak tentu. Integral disebut juga sebagai antiderivatif atau sebagai suatu antiturunan. Artinya adalah aktivitas yang melibatkan integral akan berdampak kepada pengembalian kepada bentuk asalnya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan f adalah sebuah fungsi yang didefinisikan oleh fx sama dengan 6x kuadrat ditambah 3x dikurang 5. Jika fungsi yang telah didefinisikan sebagai fx sama dengan 6x kuadrat ditambah 3x dikurang 5 dikarenakan aturan turunan, maka akan menghasilkan f aksen x sama dengan 12x ditambah 3. Jika kita menyatakan bahwa f aksen x sama dengan fx, maka dapat dinyatakan juga bahwa fx adalah turunan dari fx. Sebaliknya, fx dapat dinyatakan sebagai antiturunan dari fx. Selanjutnya, jika kita misalkan sebuah fungsi yang didefinisikan oleh gx sama dengan 6x kuadrat ditambah 3x ditambah 100, dan kemudian kita kenakan aturan turunan pada fungsi tersebut, maka akan menghasilkan gx sama dengan 12x ditambah 3. Hal ini mengindikasikan bahwa f aksen x sama dengan g aksen x sama dengan fx. Bentuk fx adalah turunan dari fx dan gx, sedangkan fx dan gx merupakan antiturunan dari fx.
integral tak tentu. Berdasarkan ilustrasi yang diberikan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Dari beberapa fungsi yang berbeda, yaitu fx, gx, dan hx, memiliki turunan yang sama, yaitu f aksen x sama dengan g aksen x sama dengan h aksen x sama dengan fx. Fx disebut sebagai turunan dari fx, gx, dan hx, sedangkan fx, gx, dan hx disebut sebagai antiturunan dari fx. Antiturunan dari fx tidaklah tunggal. Secara umum dapat dinyatakan bahwa jika f merupakan antiturunan dari f, maka setiap antiturunan dari f diberikan oleh fx ditambah c, dengan c merupakan sebarang konstanta bilangan real. Secara umum, operasi antiturunan menggunakan lambeng Leibniz, yakni integral dx, atau dibaca sebagai integral dari terhadap x. Proses menghitung antiturunan atau integral dari fungsi fx dapat dinyatakan sebagai berikut. Integral fx terhadap x sama dengan fx tambah c, dengan keterangan seperti pada tampilan. Selanjutnya, integral fx terhadap x sama dengan fx tambah c dinamakan integral tak tentu karena jawaban atau hasilnya masih memuat c atau bilangan konstanta. Integral fx dx dibaca internal integral dari fx terhadap x. Fx tambah c diturunkan terhadap x akan menghasilkan fx. Selanjutnya, fx diintegralkan terhadap x dan akan menghasilkan fx tambah c kembali. Berdasarkan keterangan di atas, dapat dinyatakan bahwa fungsi f dikatakan sebagai antiturunan dari f pada interval 1 jika df sama dengan f pada 1, yakni jika f aksen x sama dengan fx untuk semua x dalam interval 1. Yang kata lain, jika diberikan suatu fungsi fx dan kita diminta untuk mencari suatu fungsi fx sedemikian sehingga dfx sama dengan f aksen x sama dengan fx. Adapun aturan dasar integral tak tentu, yaitu yang pertama, aturan integral dari nol. Suatu fungsi nol memiliki antiturunan berupa semua fungsi konstan, dengan kata lain dapat dinyatakan sebagai integral 0 dx sama dengan c. Yang kedua, aturan integral dari perkalian konstan. Jika suatu fungsi fx mempunyai antiturunan atau integral, maka untuk sembarang bilangan real c dipunyai integral c fx dx sama dengan c integral fx dx. Yang ketiga adalah aturan integral dari pangkat. Jika n adalah suatu bilangan real sedemikian sehingga n tidak sama dengan negatif 1, maka integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 tambah c. Jika n sama dengan 1, maka akan dipunyai integral x pangkat min 1 dx sama dengan integral x tambah c. Selanjutnya, yang keempat adalah aturan integral dari penjumlahan dan pengurangan. Jika fx dan gx mempunyai antiturunan atau integral, maka integral dari fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Yang kelima adalah aturan integral dari fungsi eksponensial umum. Jika diandaikan a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1, maka integral a pangkat x dx sama dengan a pangkat x per integral a tambah c. Selanjutnya, secara khusus dengan pengandaian a sama dengan e, maka akan dipunyai integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x tambah c. Selain aturan tersebut, integral juga mempunyai aturan, yaitu aturan integral dari fungsi trigonometri. Berikut ini adalah aturan integral dari fungsi trigonometri. A. Integral cos x dx sama dengan sin x tambah c. B. Integral sin x dx sama dengan min cos x tambah c. C. Integral kosekan kuadrat x dx sama dengan min kotangen x tambah c. D. Integral sekan kuadrat x dx sama dengan tan x tambah c. E. Integral kotangen x
kali kosekan X dx sama dengan min kosekan X tambah C. F. Integral tangen X dikali sekan X dx sama dengan sekan X tambah C. G. Integral kosekan X dx sama dengan minus dari integral kotangen X tambah kosekan X tambah C. H. Integral sekan X dx sama dengan integral dari nilai mutlak tangen X tambah sekan X tambah C. Contoh soal pertama. Dinyatakan bahwa selesaian dari integral akar AX dx adalah 2/3 akar AX pangkat 3 ditambah C. Tentukan A. Aturan integral apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hitung integral di atas? Kemukakan alasanmu. B. Gunakan aturan integral yang kamu nyatakan pada poin A di atas untuk menyelesaikan permasalahan hitung integral di atas. Untuk penyelesaian yang A, aturan integral yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hitung integral di atas adalah aturan integral dari perkalian konstanta dan aturan integral dari pangkat. Hal ini dikarenakan integran akar AX dapat dinyatakan dalam bentuk akar A dikali X pangkat 1/2, di mana terdapat bentuk pangkat yaitu X pangkat 1/2 dan perkalian konstanta di mana dalam bentuk akar A dikali X pangkat 1/2. Akar A dinyatakan sebagai konstanta, sedangkan X pangkat 1/2 adalah integran yang akan diintegralkan. Untuk penyelesaian yang B, dengan menggunakan aturan integral dari perkalian konstanta dan aturan integral dari pangkat, maka dapat dinyatakan selesaiannya sebagai berikut. Integral akar X dx sama dengan akar A dikali integral X pangkat 1/2 dx. Integral akar AX dx sama dengan akar A dikali 1/1/2 ditambah 1 dikali X pangkat 1/2 ditambah 1 ditambah C. Integral akar AX dx sama dengan akar A dikali 1/3/2 dikali X pangkat 3/2 ditambah C. Integral akar AX dx sama dengan 2/3 dikali akar A dikali X pangkat 3/2 ditambah C. Integral tentu. Sebelum mempelajari integral tentu, terlebih dahulu harus memahami konsep dasar tentang notasi jumlah dan sigma. Hal ini dikarenakan pondasi awal dari terbentuknya integral adalah menggunakan konsep tersebut. Notasi sigma adalah sebuah konsep penulisan dasar matematika yang digunakan untuk menyatakan jumlah terhingga. Perhatikan jumlah dari bentuk berikut ini. Yang pertama, 1/3 tambah 2/3 tambah seterusnya sampai tambah 100 pangkat 3. Lalu bagian B, A1 tambah A2 tambah seterusnya sampai A pangkat ke N. Bentuk dari jumlah dari A dan B di atas dalam matematika bisa dinyatakan dalam suatu bentuk yang lebih kompak, yaitu sigma I1 sampai 100. Yang kedua yaitu sigma I1 sampai ke AN. Gagasan pertama dipedomini oleh jumlah Riemann. Untuk memahaminya, mari lihat gambar tersebut. Nah, andaikan daerah R adalah bidang yang dibatasi oleh sumbu X, garis X sama dengan A, X sama dengan B, dan di bawah kurva Y sama dengan Fx, di mana F adalah suatu fungsi yang didefinisikan pada selang tertutup AB. Jika kita diminta untuk menentukan luas bidang tersebut, maka ada beberapa tahap dalam menghitung integral tentu, yaitu yang pertama, bagi atau partisi interval AB menjadi N bagian. Nah, kita bagi menjadi X0, X1, lalu X1, X2, lalu X2, X3, X4, X5, sampai pada Xn-1, Xn. Nah, selanjutnya yang bagian B itu kita tentukan delta X-nya. Karena interval AB dibagi atau dipartisi menjadi beberapa bagian yang sama besar, maka delta X dapat ditentukan dengan aturan. Delta X itu sama dengan B dikurang A dibagi N, di mana XI sama dengan A ditambah I delta X.
Nah, bagian C, carilah rumus untuk XI dan Fx1. Nah, selanjutnya, dengan hasil pada poin C, hitunglah jumlahan Riemann dengan aturan RP sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, Fx1 dikali delta Xi sama dengan Fx1 delta X2 ditambah Fx2 delta X2 ditambah seterusnya sampai ditambah Fxn dikali delta Xn. Dari paparan sebelumnya dapat dinyatakan bahwa jika Y sama dengan Fx adalah fungsi kontinu dan terdefinisi dalam interval tertutup AB sehingga limit n menuju tak hingga interval I sama dengan 1 sampai n Fx1 delta Xi ada atau mempunyai nilai, maka integral tentu Fx terhadap X dari X sama dengan A sampai X sama dengan B dapat dinyatakan sebagai Fx dx dengan integral interval B atas dan A bawah sama dengan limit n menuju tak hingga sigma I sama dengan 1 sampai n Fxi delta Xi. Contoh soal, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx sama dengan X2 sumbu X yang X sama dengan 2. Nah, penyelesaiannya itu yang pertama, proses membagi interval 0,2 menjadi beberapa partisi. Pada bagian ini, kita akan mempartisi interval dari 0,2 menjadi n partisi. Dia sama dengan Fx sama dengan X kuadrat. Nah, hasilnya itu dapat dilihat pada grafik, pada gambar yang ditampilkan pada layar Anda. Yang kedua, tentukan terlebih dahulu nilai dari delta X. Nah, tadi dijelaskan bahwa delta X dapat dicari dengan B dikurang A per N. Nah, nilai B-nya 2, nilai A-nya sama dengan 0. Jadi kita kurangkan 2 dikurang 0 dibagi N. Ingat ya bahwa intervalnya adalah 0,2. Nah, di sini didapat hasil delta X sama dengan 2 per N. Nah, rumus tadi X, I sama dengan A ditambah I delta X. Nah, selanjutnya itu kita akan menentukan nilai Xi sehingga akan mendapatkan Fxi dikali delta X1. Nah, I-nya itu 0 sampai nilai N. Ingat A sama dengan 0. Delta X sama dengan 2 per N. Nah, kita masukkan nilai X0 sama dengan 0 ditambah 2 per N dikali 0 sama dengan 0. X1 nya sama dengan 0 ditambah 2 per N dikali 1 sama dengan 2 per N. X2 sama dengan 0 ditambah 2 per N dikali 2 sama dengan 4 per N. Xi sama dengan 0 ditambah 2 per N dikali I sama dengan 2 per Ni. Xn sama dengan 0 ditambah 2 per N dikali N sama dengan 2. Ingat, Fx sama dengan X kuadrat. Untuk Xi akan diperoleh Fxi sama dengan 2 per Ni kuadrat, sehingga hasilnya adalah 4 per N kuadrat I kuadrat. Nah, yang selanjutnya menentukan jumlah dari semua partisi. Sigma I sama dengan 1 sampai N, Fxi dikali delta Xi sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N adalah 4 per N kuadrat I kuadrat dikali 2 per N, sehingga sigma I sama dengan 1 sampai N menjadi 8 per N pangkat 3 I kuadrat, sehingga hasilnya sama dengan 8 per N pangkat 3 sigma I sama dengan 1 sampai N I kuadrat. Ingat pada materi sebelumnya kita telah mengetahui bahwa sigma I sama dengan 1N I pangkat 2, sehingga sama dengan N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 per 6. Jadi 8 per N pangkat 3 dikali N dikali N tambah 1 kali 2N tambah 1 per 6 sama dengan 8 per N pangkat 3 buka kurung 2N pangkat 3 tambah 3N pangkat 2 tambah N per 6 sama dengan 8 per 6 dikali 2N pangkat 3 tambah 3N kuadrat tambah N per N pangkat 3 sama dengan 8 per 6 dibuka kurung 2 ditambah 3 per N tambah 1 per N kuadrat sama dengan 8 tambah 8 per
per 2n tambah 8 per 6n kuadrat. Luas yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx x kuadrat sumbu x sama dengan 2 adalah 8 per 3 satuan luas. Atau bisa juga dikatakan bahwa f20 x kuadrat dx sama dengan 8 per 3. Tambah limit n menuju T hingga 8 per 6n kuadrat, sehingga hasilnya sama dengan 8 per 3. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat sumbu x sama dengan 2 adalah 8 per 3 satuan luas. Atau bisa kita katakan bahwa x kuadrat dx integral batas bawah 0 dan batas atas 2 sama dengan 8 per 3. Selanjutnya kita akan masuk pada teorema integral tentu. Menghitung nilai integral dapat menggunakan teorema dasar integral tentu sebagai berikut. Andaikan f kontinu pada interval AB dan andaikan f sebarang anti turunan dari f, maka fx dx integral dengan batas bawah A dan batas atas B sama dengan fx b A sama dengan fb dikurang dengan fa. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada buktinya. Andaikan PA sama dengan X0 yang lebih kecil dari X1 lebih kecil dari X2 sampai X lebih kecil dari XN dikurang 1 lebih kecil dari XN sama dengan B adalah partisi sembarang dari interval AB. FB dikurang FA sama dengan FXN dikurang FXN kurang 1 ditambah FXN kurang 1 dikurang fxn kurang 2 tambah seterusnya sampai tambah fx1 kurang fx0 sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n, dimana fxi dikurang fxi kurang 1. Menurut teorema nilai rata-rata untuk turunan yang ditetapkan di f pada selang xi kurang 1, x1 itu sama dengan fxi kurang fx I kurang 1 sama dengan F aksen rata-rata XI dikali XI kurang 1 sama dengan F dikali rata XI delta XI. Untuk suatu pilihan XI bar dalam selang terbuka XI kurang 1, XI, jadi FB dikurang FA sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N F sigma xi delta xi. Pada ruas kanan kita mempunyai jumlah Riemann untuk f pada interval AB. Bila kedua ruas diambil limitnya pada p menuju 0, akan kita peroleh fb dikurang fa sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n f x i bar dikali xi sama dengan fx dx integral batas bawah A, batas bawah B. Kita masuk pada contoh soal. Hitunglah x pangkat 3 tambah 2x2 kurang 5x tambah 3 dx integral dari batas bawah 1 dan batas atas 3. Untuk menghitung nilai integral tersebut, maka langkah awalnya kita harus menentukan terlebih dahulu integral dari fx sama dengan x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang 5x tambah 3. Untuk menghitung nilai integral dari fungsi tersebut, silakan gunakan aturan integral tak tentu. Integral x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang 5x tambah 3 dx sama dengan 1/4 x pangkat 4 tambah 2/3 x pangkat 3 dikurang 5/2 x pangkat 2 ditambah 3x. Dengan menggunakan teorema dasar integral tentu, maka dapat dinyatakan bahwa x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 dikurang 5x tambah 3 dx integral dan batas bawah 1 dan batas atas 3 sama dengan 1/4 x pangkat 4 tambah 2/3 x pangkat 3 kurang 5/2 x kuadrat tambah 3x dengan batas bawah 1 batas atas 3 sama dengan 1/4 dikali 3 pangkat 4 ditambah 2/3 dikali 3 pangkat 3 dikurang 5/2 dikali 3 pangkat 2 tambah 3 dikali 3 dikurang 1/4
1/4 dikali 1 pangkat 4 ditambah 2/3 dikali 1 pangkat 3 dikurang 5/2 dikali 1 pangkat 2 ditambah 3 kali 1 sama dengan 1/4. 3 pangkat 4 81, jadi 1/4 kali 81 tambah 2/3 3 pangkat 3 27, jadi 2/3 kali 27 dikurang 5/2 dikali 9 karena 3 pangkat 2 itu 9 ditambah 3 kali 3 itu 9 dikurang 1/4 dikali 1 pangkat 4. 1 pangkat 4 tetap 1, jadi tetap itu 1/4 ditambah 2/3 dikurang 5/2 ditambah 3. Nah, hasilnya sama dengan 243 dikurang 270 ditambah 216 tambah 108 dibagi 12, lalu dikurang 3 tambah 8 kurang 30 tambah 36/12. Nah, karena 243 dikurang 270 tambah 216 tambah 104 itu sama dengan 297. Sedangkan 3 tambah 8 dikurang 30 tambah 36 itu sama dengan 17. Jadi 297/12 dikurang 17/12, sehingga hasilnya menjadi 280/12. Tapi bohong.